Selamat pagi anak-anak Miss kelas 10. Apa kabarnya? Nah, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar kimia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teori atom. Sebelum kita masuk ke teori-teori atomnya, nah apa sih yang dimaksud dengan atom itu? Nah, jadi atom adalah bagian terkecil dari penyusun suatu benda. Nah, berdasarkan perkembangan teori pada saat ini, atom itu bukanlah suatu unit terkecil pada suatu benda. Karena apa? Karena di dalam atom itu tersusun atas partikel-partikel yang disebut dengan partikel proton, elektron. Jadi di dalam atom itu ada dia partikel-partikel yang bermuatan positif dan negatif. Oke? Nah, kita masuk ke teori atom. Nah, jadi teori atom itu ada dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama berdasarkan Demokritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan teori modern. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, yang pertama Demokritus. Jadi menurut Demokritus, semua partikel tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi yang disebut dengan atom. Jadi dia mengatakan bahwasannya atom itu sesuatu yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, yang kedua teori atom Dalton. Nah, si Dalton ini mengemukakan bahwasannya atom itu dia berbentuk bola pejal. Nah, seperti inilah dia atom Dalton itu. Dia mengemukakan bahwasannya atom itu bola pejal. Nah, bola pejal yang unsur yang terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, jadi Dalton mengatakan bahwasannya atom itu dia partikel yang kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian Dalton juga mengatakan atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, atom-atom ini dari suatu unsur adalah identik dan senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nah, jadi yang perlu kalian ingat di sini bahwasannya bentuk atom Dalton itu adalah bola pejal. Kemudian diri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dan tidak dapat dimusnahkan. Kemudian teori atom yang kedua itu ada menurut Thomson. Nah, Thomson ini melakukan percobaan sinar katode. Nah, dari percobaan itu, si Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif. Nah, partikel yang bermuatan negatif itulah yang disebut dengan elektron. Nah, inilah atom menurut si Thomson. Bahwasannya atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan negatif ya nak, karena dia tadi kan menemukan partikel bermuatan negatif pada percobaan sinar katode, sehingga gambarnya seperti ini. Di dalam atom itu atau disebut dengan bola pejal terdapat partikel positif dan negatif. Nah, di dalam atom itu tersebar elektron seperti roti kismis dalam roti kismis, sehingga atom itu bersifat ataupun bermuatan netral. Kemudian teori atom yang kedua itu ada menurut Rutherford. Nah, jadi Rutherford ini melakukan percobaan yaitu penembakan lempeng emas dengan partikel sinar alfa. Nah, dia melakukan percobaan ini pada lempeng emas dengan partikel sinar alfa. Nah, dari percobaan ini dia mengemukakan bahwasannya atom itu terdiri ataupun tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan negatif. Dari percobaan itu, Rutherford menemukan ataupun mengemukakan bahwasannya atom itu tersusun dari inti atom proton atau neutron yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Nah, jadi seperti ini gambar atom menurut Rutherford, bahwasannya atom itu dia bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Kemudian sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Nah, itu jatuh atom menurut
Rutherford. Kemudian atomnya juga bersifat netral. Nah, teori yang ketiga yaitu teori atom Bohr. Nah, atom Bohr ini mengemukakan bahwasannya elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit. Nah, jadi seperti ini gambar model atom dari Bohr. Kemudian juga mengatakan bahwasannya elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Nah, teori atom yang terakhir itu ada teori atom modern. Nah, yang pertama Max Planck. Max Planck ini mengatakan bahwasannya atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut kuanta. Kemudian ada yang kedua, Louis de Broglie mengatakan bahwasannya materi dapat bersifat partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang atau asas dualisme materi. Nah, yang ketiga ada prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dia mengemukakan bahwasannya akibat dari dualisme materi tersebut, letak kecepatan elektron tidak dapat dipastikan. Nah, yang terakhir ada persamaan gelombang Schrödinger. Mengatakan bahwasannya persamaan gelombang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom yang dikenal dengan bilangan kuantum. Nah, jadi inilah penjelasan teori tentang atom berdasarkan beberapa ahli yang harus kalian pahami. Nah, hanya ini pembelajaran kita pada hari ini tentang teori atom. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahaminya. Oke, Ibu ucapkan selamat pagi dan tetap semangat.